Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudhlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sobat Aiska yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya mengajak belajar bersama tentang pentingnya memiliki budaya tabayun. Istilah check and recheck cukup populer. Check and recheck dibutuhkan untuk mengkonfirmasi kebenaran sebuah berita. Tentu saja itu sangat penting, apalagi di era informasi yang membanjiri kehidupan dari aneka sumber, baik itu melalui koran, televisi, media sosial yang berupa Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, SMS, dan lain sebagainya, yang umumnya punya tingkat kebenaran yang masih perlu diuji. Agama pun memerintahkan untuk melakukan check and recheck, dan di dalam Islam istilah tersebut dinamakan tabayun. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Dari sini, Islam menekankan perlunya menyeleksi informasi. Penyeleksian harus dilakukan oleh penyebarnya maupun penerimanya. Itu agar tidak terjadi dampak buruk bagi siapapun. Praktik menguji informasi semacam itu sudah lazim di dalam ilmu hadis. Ulama-ulama hadis yang menerima informasi menyangkut apa yang dinisbahkan kepada Rasul sangat memperhatikan hal-hal di atas. Terlebih lagi kalau informasinya berkaitan dengan kepercayaan atau hukum agama. Allah memperingatkan agar jangan mengikuti apa yang tiada pengetahuanmu tentang apa yang disampaikan, yakni jangan berucap apa yang engkau tidak ketahui, apakah itu benar atau salah. Jangan mengaku tahu apa yang engkau tidak tahu, atau mengaku mendengar apa yang engkau tidak dengar. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati yang merupakan alat-alat pengetahuan, semua itu masing-masing akan ditanyai tentang bagaimana pemiliknya menggunakan, dan pemiliknya akan dituntut mempertanggungjawabkannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Dan di dalam Al-Quran juga mengecam orang-orang yang mendengar berita samar-samar tanpa meneliti kebenarannya, sekaligus menganjurkan antara lain agar bertanya langsung kepada yang berwenang perihal berita tersebut. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 yang artinya, "Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali dengan sebagian kecil saja di antara kamu." Dewasa ini karena maraknya informasi yang tidak kita ketahui kebenarannya, lebih-lebih sumbernya tidak jelas atau hanya berdasar katanya-katanya, maka tuntunan-tuntunan di atas semakin wajib untuk diindahkan. Karena sebagian dari penyebab kesalahpahaman antar manusia adalah terabaikannya adab tabayun itu. Dari sini pula semakin terbukti kebenaran ungkapan yang menyatakan bahwa adab sebelum ilmu, bahkan adab adalah 2/3 ilmu. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Yaitu dengan saring sebelum sharing. Saat menerima berita atau informasi, jangan buru-buru men-share hanya karena isinya sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya? Kita cek terlebih dahulu saat kita menerima berita, apakah berita itu benar ataukah tidak. Apabila tidak benar, itu termasuk hoax. Apabila benar, kita cek manfaatnya, apakah bermanfaat atau tidak. Apabila tidak bermanfaat, itu hanyalah junk info atau info sampah.
Apabila bermanfaat, kita cek penting atau tidaknya. Apabila tidak penting, cukup kita simpan di dalam pikiran kita. Apabila penting, kita cek lagi apakah berita tersebut mendesak untuk disampaikan atau tidak. Apabila tidak mendesak untuk disampaikan, ditahan dulu, jangan disampaikan. Apabila mendesak, baru sebarkan, istighfar dan sabar. Jangan sampai berita yang kita bagikan itu mencelakai atau merugikan orang lain. Kini semakin wajar kita bertanya, apakah yang diajarkan Al-Quran dalam konteks hubungan manusia ini masih tersisa di dalam masyarakat atau telah hilang? Apakah kita telah ikut menyebarkan aneka berita bohong dan fitnah, serta tanpa sadar waktu kita telah tersita bukan saja oleh yang tidak bermanfaat, tapi justru yang merugikan kita, dunia dan akhirat. Wallahu alam. Sekali lagi, jangan mengaku tahu apa yang engkau tidak tahu, atau mengaku mendengar apa yang engkau tidak dengar. Itu sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, itu murni dari saya. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan pantun, bersihkan lantai dengan lisol, pisahkan ruangan dengan sekat. Jangan bosan patuhi protokol, semoga temu kita hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.